Sahabat hijrah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alvin Toffler di dalam bukunya menyebutkan, era milenium adalah era berkembangnya teknologi informasi. Lebih-lebih pada era ini kita hidup di era 4.0, di mana pada era ini perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi. Penyakit terbesar yang terjadi di tengah-tengah para pemuda kita, the size of adaptasi, adalah penerimaan unsur adaptasi baru tanpa menyaring baik atau buruk dari adaptasi tersebut, dari budaya-budaya yang masuk tersebut. Oleh karena itu, perkembangan teknologi ini adalah ladang di mana seharusnya kita berdakwah menjadi luar biasa. Dari yang mendengarkan puluhan sampai jutaan, dari kota sampai ke pelosok desa, dari yang tidak tahu sampai yang ingin tahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai manusia, menyerulah dengan cara yang baik dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Maka kita dianjurkan untuk menyeru ke dalam jalan yang baik, al-hasan atau hasanah, mau'izatil hasanah, menyeru kepada kebaikan, berdebat dengan cara terbaik. Hadirin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, firman Allah ini menggunakan bahasa kalam insya tolabih dalam bentuk amar, yang maksudnya memiliki tuntutan dari puncak tertinggi ke bawahnya. Maknanya Allah menuntut kita untuk berdakwah dengan cara pendekatan wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, berdakwah dengan cara pendekatan. Kullu ahadin ala hasbihi wa fahlihi wa fahmihi wa kullihi, berdakwah sesuai dengan ketaatan, keimanan dan sambutan dari objek yang ingin kita dakwahkan. Dengan ilustrasi, sebagaimana dokter memahami pasiennya sehingga si sakit diberikan dosis sesuai dengan kebutuhannya, demikian seorang dai berdakwah kepada objek yang ingin didakwahkan, memahami objeknya dan memahami keadaan di mana ia berdakwah. Demikian ilustrasi dakwah menurut Al-Imam Al-Khatani di dalam kitab Dakwatillahi Ta'ala halaman 188. Dengan kata lain, kita harus memiliki dasar edis teologis dakwah, memiliki dasar edis ilmu pengetahuan untuk berdakwah, sebagaimana yang digambarkan oleh 9 wali yang terkenal di Indonesia tercinta. Wali Songo yang berhasil melahirkan pagelaran wayang, memegang prinsip tenang tanpa tanding, kalah tanpa luruh, yang berhasil merekrut jutaan umat Nusantara untuk menanamkan akidah Islam di dalam hatinya dengan prinsip mengajak bukan mengejek, menginspirasi bukan mencaci, memotivasi bukan memprovokasi, sehingga menimbulkan rahmat bukan pelaknat. Hadirin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengajak dengan landasan edisiologis, maka kita harus kembali memahami bagaimana keadaan ruang lingkup kita berdakwah. Kita memahami dakwah di tempat satu hal tersebut. Kita memahami bagaimana keimaman seseorang sehingga dakwah ini bisa masuk ke dalam hati insan, setiap elemen masyarakat. Seperti pada saat ini, bagaimana perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi, maka setiap video, potongan-potongan dakwah yang sifatnya tidak mempecah belahkan umat, maka kita share sebanyak-banyaknya. Seperti video kali ini yang kita dengarkan, kita bagikan sebanyak-banyaknya seluruh ruang lingkup masyarakat, sehingga yang tidak mendengar bisa menjadi dengar, yang tidak tahu bisa menjadi tahu tentang perkara-perkara agama ini. Namun yang terjadi, teman-teman hadirin dimanapun berada sahabat hijrah, yang terjadi di tengah masyarakat kita, banyak orang yang memahami IT namun tidak memahami konsep sabili rabbi. Banyak orang yang memahami konsep sabili rabbi namun tidak memahami konsep IT. Demikian ungkapan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri menyebutkan bahwa tidak semua elemen masyarakat itu memahami dua konsep ini. Maka kalian para generasi Buddha, para sahabat-sahabat hijrah, dimanapun kalian berada, mari kita gabungkan dua konsep ini. Kita pahami dakwah yang memiliki dasar edis teologis, kita pahami teknologi, sehingga dakwah dan teknologi bisa kita satukan. Dakwah bisa berkembang luas di mana-mana. Apa yang menjadi dasar edis teologis kita sebagai umat manusia? Pertama yang menjadi pegangan kita, Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Istiqan fil Ulubil Quran menyebutkan pegangan terbaik adalah Al-Quranul Karim. Karena dalam Al-Quran terdapat 77.439 kosakata. Kalau kita buka tafsir Raghawi, Ba'dawi, Qurtubi, Ibnu Katsir, bahkan kitab Al-Mutabarrah lainnya,
Al-Quran berisi tentang perintah, larangan, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, maka tak mungkin Allah mengingkari daripada janji yang Allah telah tetapkan tersebut. Bagaimana Allah katakan dalam Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tiada keraguan dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka landasan epistemologis yang pertama yang harus kita tanamkan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari di dalam hati kita, yakni Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitab Al-Tarhayatu fil Islam menyebutkan, tarbiyatun fardiyah, menambah ilmu umum di dalam diri kita, memahami bagaimana perkembangan IT, memahami bagaimana algoritma teknologi, memahami bagaimana cara kita membagikan video-video dakwah ini dengan cara sebagaimana semua orang bisa merasakannya. Maka dua hal ini yang harus menjadi dasar pegangan kita, dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil peranan dalam dakwah di dunia digital ini, karena seluruh umat manusia adalah umat terbaik yang harus berdakwah dan wajib untuk berdakwah. Sebagaimana Allah berikan gambaran di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'buruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wahai umat terbaik, umat manusia yang menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Menurut Al-Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir dan Imam Tabari sepakat menyebutkan kuntum khairu ummah ditunjukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terbaik di atas muka bumi ini. Mari kita lakukan transformasi dakwah ini dari dunia tradisional menuju dunia digital. Dari yang mendengarkan puluhan sampai jutaan, kita ikat persatuan di dunia tercinta kita ini, di bumi Indonesia ini. Mari kita gemparkan persatuan, kita pelopori keberagaman di dunia tercinta ini dengan dakwah yang memberi toleransi, bukan yang mencaci, yang memberi motivasi, bukan yang menghujat satu dengan yang lain. Maka insya Allah kita bisa berpegang prinsip bersatu teguh, bercerai kita runtuh, naik sama mendaki, turun sama menurun, serumpun bagaikan serai, seikat bagaikan rantai. Insya Allah hari ini kita berada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masanya kita akan bersama-sama berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah hadirin dimanapun berada, sahabat hijrah dimanapun berada, yang kita lakukan hari ini, yang kita perbuat hari ini, yang kita tanamkan hari ini, pada masanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih para generasi muda, hari ini kita adalah pemuda, sekian tahunnya akan datang pemimpin bangsa ini adalah kita hari ini. Sobanul yaum rijalul ghaddi. Maka apapun yang kita lakukan pada hari ini, apapun yang kita tanam pada hari ini, apapun yang kita perbuat pada hari ini, pada masanya hal ini akan datang kepada kita. Demikian pun amalan, apapun amalan yang kita lakukan pada hari ini, pada masanya akan mengalir kepada kita. Ingatlah, kita akan terdiam dalam kesendirian. Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli ri'im minhum yauma izin sa'nu yughni. Seluruh orang akan meninggalkan kita, sahabat akan pergi, sanak saudara akan pergi, ibu akan meninggalkan kita, suami akan pergi, istri akan pergi. Setiap insan manusia akan disibukkan oleh urusannya masing-masing. Ingatlah, hari ini an-nasun niyam, kita sedang terlena dan tertidur dalam mimpi. Oh, terlelap, aku bermimpi jadi konglomerat, aku bermimpi jadi pejabat, aku bermimpi jadi influencer, aku bermimpi jadi pejabat hebat. Maka pada masanya engkau akan bangun, faman iktabahu wala tuqbalahu. Pada masanya semua yang engkau lakukan akan Allah tanyakan. Kalau hartamu berlimpah, pada masanya Allah akan tanyakan, kau dapat dari mana hartamu, kau kemanakan hartamu. Kalau pada hari ini jabatan kau tinggi, bagaimana cara engkau mendapat meraih jabatanmu, dan kau gunakan untuk apa jabatanmu? Kalau kata-katamu didengar, hari ini kata-katamu nantinya akan ditanyakan, kau gunakan untuk apa kata-katamu? Kalau skill dan kemampuanmu di dunia teknologi, rekam jejak ini nanti akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau gunakan untuk apa kemampuanmu? Engkau kemanakan? Kau tolong umat atau tidak? Engkau bantu umat atau tidak? Tapi ketika engkau bantu umat sesama muslimmu, engkau sebarkan perkara-perkara kebaikan, kau jaga hati saudara-saudaramu, maka yakinlah insya Allah engkau adalah umat terbaik
Engkau adalah umat terbaik yang Allah siapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya tuan-tuan hadirin sekalian, kalau pada hari ini engkau terlena, pada hari ini engkau terlelap dalam mimpimu, pada hari ini engkau tertidur, pada hari ini engkau lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah pada masanya ada hari perhitungan dan siksaan yang paling ringan di neraka Allah. Ketika engkau dipakaikan rompa dari api neraka, maka akan mendidih otak kita pada saat itu. Maka saya menghimbau, mari sama-sama kita dakwahkan kebaikan ini, kita sebarkan kebaikan ini sehingga seluruh elemen masyarakat dapat merasakannya. Sahabat hijrah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pembicaraan tadi dapat kita tarik kesimpulan bersama para generasi muda, para masyarakat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita tanam ilmu pengetahuan di dalam diri kita. Wabil khusus Al-Quranul Karim, tadabbur Al-Quranul Karim. Yang kedua, setiap elemen masyarakat kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, memiliki kewajiban untuk mengajak dalam kebaikan. Mari kita ajak dalam kebaikan. Maka insya Allah pada masanya nanti kita akan menjadi umat terbaik yang diridhoi Allah, yang dirindukan Allah, dirindui surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu mu'afiq ila aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.